Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidil Rahman Saginting Suka, NPM 211422027, kelas 2B Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia. Bentuk dan makna dalam bahasa Indonesia. Bahasa pada hakikatnya didukung oleh bunyi ujaran, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh ucap manusia. Tidak bunyi itu digolongkan ke dalam bahasa. Hanya bunyi dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bunyi bahasa. Namun tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut dengan bunyi bahasa. Hanya bunyi ujarlah yang dapat disebut dengan bunyi bahasa. Dalam setiap bahasa, orang mengelompokkan sebagai bunyi yang diucapkan ke dalam satu pun fungsional terkecil yang disebut dengan fonem. 1. Fonem dan morfem. Pengertian fonem dan fungsinya. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna dalam ilmu bahasa. Fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Misalnya bunyi A, I, U, E, dan O. Jika satu fonem saja diganti atau dihilangkan, bahkan ditambahkan, maka akan mengubah kata fonem, dibedakan atas vokal dan konsonan. Contoh kasta, kista, kusta. Kata-kata ini hanya dibedakan oleh fenomena A atau I dan U. Ada contoh lagi yang fenomenanya berupa huruf konsonan. Misalnya kata jari, hari, tari, lari. Kata-kata tersebut dibedakan oleh fonem J, H, T, L. Fungsi fonem itu sendiri untuk membedakan makna. Perbedaan bunyi pada fonem yang membedakan makna ini menegaskan adanya fonem-fonem yang berbeda pula. 2. Pengertian morfem dan pembagiannya. Morfem itu sendiri mempunyai arti kesatuan, bentuk atau fungsi bahasa terkecil yang turut serta dalam pembentukan kata, mempunyai makna ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata dan prosa. Pembentukannya disebut dengan morfologi. Adapun pembagian morfem itu sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang mampu berdiri sendiri dalam ujaran karena telah memiliki makna tertentu. Contohnya kualitas, lurus, manfaat. 2. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari satu makna, makanya baru jelas setelah dihubungkan dengan morfem yang lain. Morfem terikat mencakup awalan ditambah pada bagian depan kata dasar, misalnya membaca, menghafal. Akhiran ditambah pada bagian belakang kata dasar. Sisipan diselit di antara unsur-unsur kata dasar, misalnya telapak atau tapak. Apitan ditambahkan serta pada awalan dan akhiran kata dasar, misalnya imbuhan, per, an dalam permainan. B. Kata frase dan klausa. 1. Pengertian kata dalam macamnya. Sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang kata, frase, dan klausa, dan kalimat. Kata merupakan satuan sintaksis terkecil. Hal ini berbeda dengan morfem yang menempatkan kata sebagai satuan terbesar, sedangkan dalam sintaksis satuan terbesar adalah kalimat. Sebagian satuan terkecil dalam sintaksis kata berperan penting sebagai pengisi fungsi sintaksis.
Penanda kategori sintaksis, perangkat frase, klausa, dan kalimat. Jenis kata dibedakan menjadi dua macam, yaitu kata penuh. Kata penuh adalah kata yang memiliki makna dan dapat berdiri sendiri sebagai ujaran. Kata misalnya kata manusia, air merah. Kata tugas yaitu kata yang tidak memiliki makna dan tidak dapat berdiri sendiri, misalnya dan, di, ke, dari, di atas, dan lain-lain. Dua, pengertian frase dan sifatnya. Frase merupakan satuan sintaksis yang satu tingkat di atas kata. Frase juga berperan penting sebagai pengisi fungsi sintaksis. Frase juga disebut dengan gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Frase memiliki dua sifat, diantaranya yaitu a. Frase merupakan satuan gramatikal yang berdiri dari dua kata atau lebih. Contoh, Imam menangis. B. Frase selalu dapat dalam satu fungsi unsur klausa atau kalimat, yaitu S, P, O, dan K. Contoh, Intan menyiram bunga melati itu setiap pagi. 3. Pengertian klausa dan pembagiannya. Klausa ada satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata yang terdiri dari atas subjek dan predikat. Artinya dalam klausa terdapat komponen kata dan frase yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Objek dan keterangan dalam sebuah klausa minimal harus ada subjek dan predikat. Sedangkan O dan keterangan bersifat fakultatif. Contohnya, adik menangis atau kakak membeli baju kemarin. Klausa dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Klausa bebas. Klausa bebas yaitu klausa mempunyai unsur-unsur yang lengkap atau sekurang-kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat. Contohnya, Susi datang kemarin sore. Klausa bebas juga bisa berubah menjadi kalimat majemuk. B. Klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak memiliki struktur yang lengkap. Di dalamnya mungkin hanya subjek saja, objek saja, dan keterangan saja. Misalnya, anak itu kemarin malam, dan lain sebagainya. Klausa tersebut terikat biasanya digunakan sebagai kalimat jawaban. C. Makna dan perubahannya. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia salah satunya adalah bentuk dasar atau yang sering disebut dengan kata dasar. Contohnya, kata bisu. Kata bisu maknanya masih dasar, yaitu orang yang tidak bisa berbicara, namun ketika ditambah dengan membisu, dan otomatisnya maknanya juga akan berubah pula menjadi orang yang bisu. Contoh yang lain yaitu hatta, makanya dasar ketika ditambahkan dengan awalan atau se, maka akan berubah dan maknanya pun akan berubah pula, yaitu sehari yang bermakna suatu hari. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang dari video ini presentasi saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.